Kenapa gua update CV setiap tahun? Ini dia alasannya. Jadi gue sharing aja ya, bahwa setiap tahun itu gua punya kebiasaan mengupdate CV gue. Terlebih yang ada di LinkedIn, yang biasanya bisa dilihat banyak orang setiap hari. Tanpa gue punya intensi untuk berpindah kerja, gue tetap update CV setiap tahun. Dan biasanya gue lakukan itu berbarengan sama update KPI dari perusahaan gue ya, biar nggak kerja dua kali. Bahkan meskipun gue itu masih bekerja di perusahaan gue yang sekarang ini, tetap gue akan update CV setiap tahun. Dan gue sharing beberapa alasan gue melakukan hal tersebut. Sedikit background dulu ya, biar memberikan gambaran kalian tentang apa yang gue lakukan. Di LinkedIn itu gue mencantumkan diri gue itu sebagai seorang programmer, seorang teknologi entusias, dan juga seorang content creator. Karena itu bisa terlihat jelas di LinkedIn. Tapi gue juga update CV gue yang gue kirim kalau misalnya memang gue pengen pindah kerja. Dan gue itu punya dua jenis CV. CV pertama itu tentang pekerjaan gue sekarang, yaitu seorang programmer. Lalu baru aja tahun kemarin itu gue punya CV kedua. Gue bikin CV kedua tentang gue sebagai content creator. Alasan pertama kenapa gue update CV gue setiap tahun adalah gue mempertebal pengalaman gue dan menambah achievement gue. Ada dua konteks nih di sini. Konteks pertama itu CV yang ada di LinkedIn dulu, di mana di LinkedIn itu kan pengalaman pekerjaan kita itu bakal di listing atau dicampur menjadi satu. Di situ bisa ke-track pekerjaan lu dari pertama lu kerja sampai pekerjaan lu saat ini. Bahkan ada juga sama pendidikan lu. Di setiap pekerjaan kita itu bisa kita deskripsikan apa aja yang kita kerjakan di sana. Biasanya di situ gua cantumin apa aja yang udah pernah gue kerjain di pekerjaan gue saat itu. Karena kan nggak mungkin dong setiap tahun itu kita melakukan hal yang itu-itu aja. Pasti bakalan kena KPI. Makanya gue itu update setiap ada evaluasi KPI karena bisa kelihatan hasil gue di situ. Dan gue berani nyantumin karena memang udah terevaluasi. Tapi ada satu job, biasanya itu job terbaru gue. Di tahun pertama itu kan gue belum tahu gue ngerjain apa aja kan. Nah makanya biasa itu gue kosongin dulu. Tapi setelah 1 tahun gue bekerja, gue udah tahu nih scope pekerjaan gue itu apa aja. Sehingga gue bisa mempertebal deskripsi dari pekerjaan gue itu dengan mengupdate-nya setiap tahun. Jadi kalau misalnya lu belum bisa achieve banyak hal, kita bisa mempertebal deskripsi dari pekerjaan kita. Gue sendiri kan pernah freelance di situ dan gue cantumin di LinkedIn gue. Dan dalam tahun gue nge-freelance, gue ngelisting project apa aja yang udah pernah gue kerjain. Tapi nggak gue jelasin karena bisa dibilang saat itu lumayan banyak ya. Tapi kalau mau dijelasin juga boleh. Ya tambahinlah 1 kalimat 2 kalimat itu udah cukup menjelaskan ini projectnya tentang apa. Tapi perlu hati-hati ya, jangan sampai membocorkan informasi yang konfidensial dari klien kita atau dari perusahaan kita. Itu konteksnya di LinkedIn. Sekarang konteks kedua di CV yang kita buat manual. Tentunya ya gue update setiap tahun itu. Gue lebih ke arah menambahkan achievement di pekerjaan gue yang saat ini dan menambahkan skill-skill baru yang memang udah gue pelajari di tahun sebelumnya. Dan biasanya CV yang gue buat manual ini itu udah include update sama portofolio. Jadi bedanya di LinkedIn itu gue cantumin portofolionya itu sebatas list nama. Kalau di CV manual itu gue ada file tersendiri, yaitu file portofolio yang isinya di situ bahkan sampai ke screenshot apps yang udah pernah gue kerjain. Tapi inget tanpa membocorkan hal-hal atau informasi yang sifatnya konfidensial. Itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah gue menghilangkan informasi-informasi yang sudah tidak relevan. Sehingga CV gue itu semakin tajam. Ini konteksnya itu untuk CV yang manual ya. Kalau kalian itu baru pertama kali ngelamar ya, kalian baru lulus lalu ngelamar, atau baru pekerjaan pertama resign lalu ngelamar lagi, tentunya CV kita itu masih sedikit dong. Biasanya itu masih nyantumin organisasi di sekolah atau zaman kuliah. Nah, ketika kita itu udah punya pengalaman kerja dan mengupdate CV kita, biasanya pengalaman berorganisasi di zaman kuliah atau sekolah ini itu udah pasti kita hilangin. Soalnya udah nggak relevan. Dan untuk CV manual itu biasanya gue maksimalin itu semua tercantum dalam 1 halaman aja. Makanya banyak hal yang gue buang, apalagi kalau misalnya udah gue anggap itu udah out to date. Secara personal ya, gue itu
mencantumkan achievement atau pengalaman gue itu maksimal 5 tahun ke belakang. Soalnya gue secara official itu memang baru bekerja selama 5 tahun yang kerja di perusahaan. Tapi jauh sebelum itu gue juga udah pernah kerja, punya pengalaman kerja. Dan di CV gue saat ini itu udah gue hilangin. Tapi gue masih ada file-file backupnya sih sebagai histori aja, kenang-kenangan. Soalnya kan teknologi itu makin lama makin berkembang kan. Dan teknologi yang kita pakai 5 tahun yang lalu itu biasanya dianggap udah out to date. Terlebih gue kerjanya di IT yang 3 tahun, 2 tahun aja udah out to date. Makanya perlu diperbarui. Makanya pengalaman saat kita berorganisasi di zaman kuliah atau sekolah itu juga dihilangkan. Soalnya udah gak relevan. Cara memimpin di zaman kuliah sama di kerja kan beda kan. Selain yang out to date, gue juga menghilangkan skill-skill yang udah gak relevan dengan pekerjaan yang gue tekuni. Dulu gue inget banget gue pernah nulis gue itu bekerja sebagai admin official account. Kan itu skillnya udah gak relevan kan sama programmer yang gue kerjain sekarang. Ya udah gue hilangin aja. Gue pernah bikin bisnis furniture dulu, tapi udah gak relevan sama pekerjaan programmer gue. Ya udah gue hilangin aja. Bahkan gue sekarang pun bekerja sebagai programmer dan juga content creator. Yang content creator gak gue cantumin di CV programmer. Gue pisahin CV programmer gue dengan CV content creator gue. Dan tentunya portofolionya pun beda antara content creator dengan yang programmer. Jadinya kalau misalnya gue pengen ngelamar kerja di tempat yang baru itu, gue tinggal lihat, oh pekerjaan yang pengen gue lamar itu sebagai programmer, yang gue keluarin CV programmer. Atau enggak, gue lagi dapet job content creator, yang gue keluarin ya CV content creator gue dan portofolionya. Jadinya lebih rapi aja, dan kalau dilihat sih bener-bener programmer banget nih, atau enggak wah content creator banget nih. Secara nomor kontak pun udah mulai gue pisahin sih, mana kontak gue sebagai seorang programmer, mana kontak gue sebagai seorang content creator. Ya biar gak kecampur aja sih. Alasan ketiga kenapa gue update CV setiap tahun adalah biar kalau misalnya dibutuhkan, gue gak perlu pusing bikin CV. Men, gue gak sering ngebantu temen gue update CV. Dan mereka itu setiap pindah kerja, mereka itu bener-bener update dari awal cuy. Dan untuk update CV itu bisa dibilang makan waktu yang lumayan lama juga. Nyocokin kata-kata yang pas nih, mengingat-ingat nih apa aja yang udah pernah gue kerjain selama beberapa tahun ke belakang. Soalnya kan benar-benar bikin dari awal kan. Dan biasanya orang-orang kalau udah kerja kantoran itu update CV-nya nyicil. Kalau ada waktu luang aja dan kalau inget aja. Lama-lama begitu malah ketemu waktunya pas mereka mau resign baru update CV. Sehingga harus mengupdate CV-nya itu dari awal. Jujur gue sendiri baru membiasakan diri update CV ini 3 tahun ke belakang. Dan selama gue mengupdate CV ini, ada tahun-tahun yang update-nya itu lumayan banyak berubah, ada yang update-nya itu sedikit. Tapi setidaknya setiap gue update CV itu, gue cukup ngelihat beberapa waktu ke belakang, nggak sampai 3-4 tahun ke belakang, cukup 1 tahun ke belakang aja. Dan karena gue 3 tahun itu update CV terus, gue punya rules tentang mana pengalaman yang harus gue cantumin maksimal 5 tahun ke belakang. Gue tinggal fokus nambahin pengalaman-pengalaman baru dan nge-remove nih mana yang di luar kriteria gue. Jadinya cepet sih. Yang sering gue pakai di sini sih CV-nya CV content creator ya, soalnya kan sifatnya itu freelance. Dan biasanya sebelum gue kirim tuh ke kliennya, gue update lagi. Kira-kira ada nggak sih project yang udah pernah gue kerjain, lalu gue cantumin di sana buat tambahan portofolio aja. Dan itu nggak lama kok, cepet. Karena kan jangka waktunya itu pendek banget, bahkan kurang dari setahun. Bahkan gue pernah update 2 bulan setelah gue ngerjain project terakhir. Tapi sifatnya itu cuma nambah aja kayak listing di LinkedIn tadi sama deskripsinya 1-2 kalimat. Untuk dioptimalisasinya nanti itu setiap gue update KPI. Ya gitulah, ya penting kelihatan bagus aja CV-nya. Well, jadi itulah beberapa alasan kenapa gue mengupdate CV gue setiap tahun. Semoga sharing gue ini bermanfaat kepada teman-teman dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang pentingnya kita itu mengupdate CV. Soalnya update CV ini bisa dibilang salah satu pain point di dunia kerja. Jadi daripada sakit banget ketika dibutuhkan, lebih baik kita cicil dari sekarang. Ya, gue rasa itu aja sih. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya.
yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.